Nah, sekarang memberikan ukuran pada lubang atau holes. Ya. Nah, pada lubang atau holes dimensinya adalah diameter dan kedalaman dari lubang itu. Ya, jadi kalau kita lihat metode pengukurannya seperti ini, kita bisa gunakan jangka sorong untuk mengukur diameter lubang, dan juga nanti kedalamannya kita gunakan mistar ukur yang agak berbeda untuk kedalaman. Kemudian dimensi harus diletakkan pada garis sumbunya dan harus diletakkan pada circular view. Ya. Jadi kalau ini adalah objeknya, kita dapatkan gambar multi view-nya seperti ini. Kita lihat dari pandangan depan dan pandangan atas. Oke, maka dimensi kita letakkan pada itu pusat diameternya. Ya, seperti gambar yang ada di bagian kanan, ya, untuk menunjukkan di mana letak titik pusat dari lubang. Begitu juga untuk lubang yang kiri atas, ya, itu kita menunjukkan lokasinya ada di mana, tepat di titik pusat sumbu simetrinya. Kemudian, ya, dimensi harus diletakkan pada garis sumbunya. Ya. Dan harus diletakkan pada circular view. Jadi ditampakkan pada gambar yang menunjukkan bentuk lingkarannya. Ya. Mengapa kemudian dimensinya diberikan pada tampak atasnya, bukan di tampak depan. Karena pada tampak depan itu tidak terlihat gambar lingkarannya. Oke, kemudian untuk ukuran kecil dari lubang atau holes, ya, gunakan pemandu dan local notes untuk menentukan diameter dan kedalaman lubang dalam circular view. Jadi yang digunakan tetap bagian gambar dari multi view yang memperlihatkan bentuk lingkaran dari lubang tersebut. Itu yang diberikan ukuran untuk holes atau lubang. Ya. Nah, ada beberapa jenis lubang. Yang pertama adalah lubang tembus atau through holes. Jadi lubang ini menembus dari permukaan atas sampai ke permukaan bawah. Kita cukup memberikan local notes seperti ini. Ya. Dengan local notes, kemudian kita berikan dimensi, ukuran dimensi lubangnya berapa. Ukuran diameter lubangnya berapa. Ya, atau bisa juga kita gunakan seperti ini, jadi tetap menggunakan local notes. Kemudian kita berikan catatan diameter lubang through. Through artinya tembus ke bawah, tembus ke permukaan berikutnya. Atau bisa juga seperti ini, ya, tidak menggunakan diameter, tapi langsung kita gunakan drill. Atau yang terakhir. Nah, pertanyaan mengapa ketika menggunakan drill hanya X saja atau ukuran saja, tidak menggunakan simbol diameter. Tapi kalau kita berikan keterangan through, tetap harus menggunakan simbol diameter. Mengapa? Ya, karena pada drill sudah jelas bahwa proses pembuatannya adalah drilling. Artinya dilakukan pengeboran dengan ukuran mata pahat yang sudah ditentukan. Atau ukuran mata bor yang sudah ditentukan, yaitu XX. Ya, sehingga tidak perlu lagi memberikan simbol diameter. Ya. Ya. Kemudian untuk lubang ukuran kecil, gunakan garis pemandu dan local notes untuk menentukan diameter dan kedalaman lubang dalam circular view. Jadi tetap yang digunakan adalah gambar yang memperlihatkan bentuk lingkarannya.
Oke, ini misalnya yang kedua blind hole atau ya lubang blind. Ini lubang hasil dari drilling, tetapi tidak sampai menembus ke permukaan sebaliknya, ya. Jadi hanya sampai di tengah-tengah dari material. Nah, kalau Anda gunakan mesin drill atau mesin bor, maka pahat drillnya itu akan membentuk kerucut di bagian atas atau di bagian ujung dari hasil pengeborannya, hasil drillingnya. Ya, seperti ini tampak ada segitiga karena di bagian ujung ya seperti ini pada mesin mata pahat atau mata bor. Kemudian, nah yang perlu kita berikan adalah kedalaman dari lubangnya. Kedalaman lubang bukan di ujung mata pahat, tetapi hanya sampai ke bagian yang memiliki diameter yang sama. Oke. Nah, sedangkan untuk holes atau lubang dengan ukuran besar, ya seperti ini misalnya. Nah, kita bisa menggunakan garis ekstensi dan garis dimensi untuk memberikan ukuran. Ya. Jadi ya, seperti yang kiri, atau kita gunakan garis dimensi secara diametral. Ya, jadi kita berikan ukuran garis ekstensinya atau garis batas dimensinya itu ya lingkaran itu sendiri. Ya, seperti gambar yang di tengah. Atau gunakan garis panduan dan not. Ya. Nah, untuk hole atau lubang dengan ukuran besar kita bisa gunakan ketiga metode ini. Nah, beberapa contoh kesalahan yang sering dilakukan dalam memberikan dimensi atau ukuran pada lubang atau pada holes. Ya, seperti ini. Jadi menggunakan garis dimensi pada lubang. Ya, ini kurang tepat karena garis dimensi tidak bisa digunakan untuk not. Ya, jadi kalau mau memberikan not ya pakai garis not, bukan garis dimensi. Ya. Tentu seperti ini sama. Gitu ya. Ini memberikan not, tetapi garis yang dipakai itu garis dimensi, bukan garis not. Mestinya kalau memberikan not ya garisnya garis not. Ini sebenarnya sudah benar menggunakan garis not, tetapi salah penempatan notnya karena not tidak mengarah ke titik pusat lingkaran. Ya. Oke, not harus mengarah pada titik pusat lingkaran. Ya. Oke, nah ini salahnya di mana? Baik, salahnya adalah tanda panahnya sampai ke pusat lingkaran. Ya. Untuk notes, tanda panah cukup sampai ke gambar lingkarannya atau di busur lingkarannya. Oke, ini juga kesalahan. Jadi menggunakan garis dimensi yang diametral. Ya. Tetapi kemudian angka atau figur dimensinya digunakan not. Ini keliru. Nah, ini juga keliru. Ya. Ketika Anda menggunakan garis dimensi diametral, ya, maka harus dibuat dengan kemiringan tertentu. Biasanya antara 30 sampai 60 derajat dari garis horizontal. Tidak boleh garis dimensinya secara horizontal. Sorry. Nah, terakhir ini ya memberikan ukuran pada lingkaran, ya ukuran lokasi pada lingkarannya itu keliru karena harusnya memberikan ukurannya langsung ke sumbu simetri dari lingkaran tersebut.
Ya, mungkin itu beberapa hal yang terkait dengan pemberian ukuran pada lubang.